Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas dalam materi bilangan bulat ini. Yang pertama adalah mengenal bilangan bulat. Yang kedua, penjumlahan bilangan bulat. Dan yang ketiga, pengurangan bilangan bulat. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah mengenal bilangan bulat. Kita harus tahu bahwa bilangan bulat itu ada 2, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, kalian harus tahu disebut apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan tersebut disebut dengan bilangan asli. Nah, jika kita tambahkan dengan bilangan 0, maka menjadi bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan tersebut disebut dengan bilangan cacah. Nah, perhatikan garis bilangan berikut ini. Dari titik 0, bagian sebelah kanan dari titik 0 disebut dengan bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Nah, sedangkan bagian sebelah kiri dari titik 0 atau dari bilangan 0 disebut dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah melihat termometer ya? Bagaimana cara menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0 jika diukur dengan termometer? Atau jika kita mengukur kedalaman laut, bagaimana cara mengukur atau menulis kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut? Nah, ini ya, termometer 15 derajat di bawah 0 dan kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut. Nah, cara menulisnya adalah suhu 15 derajat di bawah 0 kita tulis dengan negatif 15 derajat. Sedangkan kedalaman 80 meter di bawah permukaan laut kita tulis dengan negatif 80 meter. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, tetap kita mulai dari titik 0. Bagian sebelah kanan adalah bilangan bulat positif. Bagian sebelah kiri dari titik 0 adalah bilangan bulat negatif. Nah, perhatikan, semakin ke kanan, bilangan bulat semakin besar nilainya. Sedangkan semakin ke kiri, bilangan bulat semakin kecil nilainya. Nah, perhatikan ya, bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Nah, pada perbandingan dua bilangan bulat, kita bisa menggunakan tanda-tanda sebagai berikut. Nah, yang pertama, tandanya dibaca lebih dari. Kemudian yang kedua, kebalikannya ya, dibaca kurang dari. Kemudian tanda, nah kalau ini kalian sudah pada kenal ya, dibaca dengan sama dengan. Ayo coba ini latihan kita baca. Bagaimana cara membaca ini? Ya, 4 lebih dari 2. Karena 4 terletak di sebelah kanan 2 pada garis bilangan. Nah, kemudian ini bagaimana cara membacanya? Ya, benar sekali. 1 kurang dari 5. Karena 1 letaknya di sebelah kiri 5 pada garis bilangan. Kemudian, nah ini sudah pakai negatif. Negatif 2 dengan negatif 6. Bagaimana cara membacanya? Coba kalian baca. Ya, ternyata negatif 2 lebih dari negatif 6. Karena negatif 2 letaknya di sebelah kanan negatif 6 pada garis bilangan. Tadi sudah Pak Daya jelaskan bahwa
semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Nah, kemudian yang terakhir, negatif 4 dengan 3, bagaimana cara membacanya? Nah, negatif 4 kurang dari 3. Karena negatif 4 letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan. Nah, sekarang kita akan melakukan penjumlahan pada bilangan bulat. Pertama, kita menggunakan diagram panah atau garis bilangan yang ditunjukkan dengan anak panah. Sebuah bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan diagram panah pada garis bilangan yang mempunyai panjang dan arah. Panjang diagram panah menunjukkan banyaknya satuan, sedangkan arahnya menunjukkan positif atau negatif. Nah, kita perhatikan dari titik 0, ya. Diagram panahnya menunjukkan titik 6 sebelah kanan, berarti positif 6. Sedangkan yang di bawah menunjukkan 6 di sebelah kiri titik 0, berarti menunjukkan bilangan negatif 6. Nah, sekarang kita coba. Negatif 4 ditambah negatif 2. Nah, kita perhatikan pada garis bilangan. Selalu ya, kita mulai dari titik 0. Pertama, kita geser 4 satuan ke kiri. Kalian bisa mencoba di rumah dengan menggunakan misalkan penghapus. Nah, dijalankan penghapusnya sebanyak 4 langkah ke kiri. Nah, kita jalankan. Ya, sampai pada titik negatif 4. Kemudian geser 2 satuan ke kiri. Kenapa geser 2 satuan ke kiri? Karena ditambahnya dengan negatif 2. Nah, karena negatif itu arahnya di sebelah kiri, maka kita gesernya ditambahnya bukan ke kanan, tetapi ke kiri. Karena ditambahnya negatif. Maka jalan lagi penghapusnya. Nah, 2 langkah di sebelah kiri negatif 4. Nah, maka negatif 4 ditambah negatif 2, hasilnya negatif 6. Oke. Ya, coba sekarang kalian coba dulu ini. 5 ditambah negatif 2. Ya, dengan penghapus tadi dicoba. Sudah? Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, selalu kita mulai dari titik 0. Yang pertama, geser 5 satuan ke kanan. Ya, sekarang kalau menggunakan penghapus tadi berarti penghapusnya ada di titik positif 5. Sekarang ditambah negatif 2. Ditambah tetapi negatif. Maka jalannya ke kiri ya, karena ditambah negatif berarti geser 2 satuan ke kiri. Ya, jalankan penghapusnya, digeser 2 satuan ke kiri. Ya, berarti sekarang berada pada titik positif 3. Nah, berarti 5 ditambah negatif 2, hasilnya adalah 3. Ya, bagus. Kita lanjut. Nah, kita coba lagi sekarang. Negatif 4 ditambah 3. Ya, pada garis bilangan kalian, silakan dicoba dengan penghapusnya tadi itu, dijalankan penghapusnya. Atau bisa juga pakai mobil-mobilan juga bisa, yang kecil itu bisa. Silakan dicoba dulu. Sudah? Baik. Kita cocokkan bersama-sama ya. Selalu kita mulai dari titik 0. Mulai. Karena negatif 4, maka geser 4 satuan ke kiri. Yuk, jalan 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Maka berada pada titik negatif 4. Sekarang ditambah 3.
Karena ditambahnya 3 itu positif, berarti jalannya ke kanan. Ya, geser 3 satuan ke kanan. Ya, 1, 2, 3 satuan ke kanan. Sehingga titik akhirnya berada pada titik negatif 1 atau minus 1. Nah, maka negatif 4 ditambah dengan 3, hasilnya adalah negatif 1. Ya, berikutnya. Bagaimana seandainya kita akan menjumlahkan tanpa menggunakan garis bilangan? Karena apa? Karena jika kita menjumlahkan bilangan-bilangan yang lebih besar, maka mungkinkah dilakukan dengan garis bilangan? Nah, nanti akan panjang sekali garis bilangan yang kalian tulis atau kalian gambar di buku kalian. Nah, maka bagaimana cara menjumlahkannya? Misalkan ini ada 2 buah soal. Yang pertama 58 ditambah negatif 16. Kemudian yang kedua adalah negatif 216 ditambah 116. Nah, maka tidak mungkin kita akan menggambar garis bilangan sepanjang ini. Maka caranya dengan, nah perhatikan, caranya dengan penjumlahan dengan bilangan bulat negatif dapat dilakukan dengan pengurangan dari lawan bilangan tersebut. Nah, maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini. Nah, kita perhatikan. 58 ditambah negatif 16. Penjumlahan dapat dilakukan dengan pengurangan. Maka 58 kita kurangi dengan lawan bilangan tersebut. Lawan dari negatif 16. Karena ini kan ditambah negatif 16 ya, maka bisa kita kurangi menjadi 58. Lawan dari negatif adalah positif. Maka 58 dikurangi 16. Menjadi 42. Ya, begitu nggih. Jadi 58 ditambah negatif 16 bisa menjadi pengurangan. Tetapi negatif 16 yang ditulis adalah lawannya. Lawan dari negatif 16 adalah 16. Maka berubah menjadi 58 dikurangi 16 menjadi 42. Nah, berikutnya, sekarang negatif 216 ditambah 116. Nah, ini penulisannya kita tukar dulu. Kita balik dulu. Menjadi 116 ditambah negatif 216. Karena kalau penjumlahan itu berlaku sifat pertukaran. Ya. Maka 116 ditambah negatif 216 bisa kita tulis menjadi 116 dikurangi 216. Karena lawan dari negatif 216 adalah 216 atau positif 216. Maka menjadi 116 dikurangi 116. Kenapa dikurangi 116 dulu, Pak? Karena 216 itu kan hasil dari 116 dikurangi 100. Nah, menjadi 116 dikurangi 116 itu 0. 0 dikurangi 100 menjadi negatif 100. Nah, seperti itu ya. Dan berikutnya, bagaimana jika kita akan melakukan pengurangan bilangan bulat? Untuk melakukan operasi pengurangan bilangan bulat, selain menggunakan garis bilangan, kamu dapat menggunakan model kartu muatan. Nah, perhatikan, ini ada kartu bilangan bulat positif dan kartu bilangan bulat negatif. Kartu bilangan bulat positif kita simbolkan dengan gambar kotak dengan ada tanda plus warna putih. Kemudian bilangan bulat negatif kita simbolkan dengan kartu berwarna hijau berbentuk lingkaran dengan tanda minus atau kurang. Nah, itu ya. Ketika kartu positif nanti berpasangan dengan kartu negatif, maka hasilnya 0. Ya, jadi ketika itu kita pasangkan nanti pasangan kartu muatan ini positif dan negatif, ketika kita gabungkan maka menjadi 0. Nah, kita coba untuk melakukan percobaan pengurangan 4 dikurangi 5 dengan menggunakan kartu muatan. Silakan masukkan 4 buah kartu merah yang menunjukkan positif 4. Nah, itu kita sudah masukkan ya.
Kemudian sekarang langkah berikutnya, tambahkan 5 kartu hijau. Karena tadi kan 4 dikurangi 5 ya. Nah, kartu hijaunya ada 5. Karena yang negatif. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka ini sudah menunjukkan kartu muatan positifnya yang berwarna merah ada 4. Kartu muatan negatifnya yang berwarna hijau ada 5. Nah, maka sekarang kita lihat. Langkah berikutnya adalah pasangkan kartu positif dan negatifnya. Kita pasangkan ya, positif negatif, positif negatif, positif negatif, positif negatif. Nah, sudah berpasangan. Tapi ternyata ada satu kartu negatif yang tidak memiliki pasangan. Ya, kenapa? Karena kartu positifnya yang berwarna merah ada 4, berpasangan dengan kartu negatifnya berwarna hijau ada 4, padahal kartu negatifnya ada 5. Berarti masih ada satu kartu negatif yang tidak memiliki pasangan. Nah, sekarang pasangan-pasangan tersebut kita ambil. 1, 2, 3, 4. Ya, kita ambil semua pasangan yang 0 itu. Karena kan tadi pasangan positif dan negatif nilainya 0. Ternyata masih sisa satu kartu negatif. Ada satu kartu negatifnya. Jadi 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 1. Ya.